Hallo, keluarga internasional. Gebreerdes Digilef Grace, Sanidist, Awan Semed Dorgra, Seri Fidruth, Pofridieng. Tentang pelayanan syafaat peperangan rohani, atau yang kami sebut konsep kelompok doa renang. Dalam video berjudul Cara Mendirikan Kelompok Doa Renang ini, kita akan membahas aspek praktis mendirikan kelompok doa, termasuk Sprigala Breachem Viewer Durvenmong Idrisel. Kualifikasi yang Anda cari dari calon karyawan atau kenalan. Apakah ada masalah keteraturan saat membentuk kelompok doa? Kami akan bahas ini secara mendalam. Kami akan berbicara tentang cara kami melakukannya di pelayanan Sentinel for Christ Swim. Permal Poridord of the Base Community Use Karen. And I take forward bahwa kelompok doa di komunitas Anda harus menjadi ekspresi dari perintah Roh Kudus. Jadi meskipun kami dapat memberikan ide-ide awal sebagai panduan, pada akhirnya Andalah yang menentukan arah dan bentuknya. Dengan responsif dan taat pada bimbingan Roh Kudus, pelayanan kelompok doa renang Anda akan berkembang dengan baik di komunitas Anda. Sambil menghormati isu-isu budaya yang relevan dan memperluas kerajaan Allah dan memberikan dampak positif pada bangsa Anda. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat datang di video kedua dari seri kami ini. Dan saya berharap dapat berbicara lebih banyak lagi dengan Anda di masa mendatang. Jadi, mari kita bahas lebih dalam tentang doa, karena kita sedang membahas pembentukan kelompok IPG di gereja Anda. Coba ambil semua yang sudah Anda pelajari tentang doa dan sisihkan untuk sementara waktu. Saya yakin Anda telah belajar banyak hal yang baik dan akan belajar lebih banyak lagi di masa depan. Namun, saya ingin Anda melihat doa sebagai hubungan utama dan paling penting dengan Allah. Anda tahu, doa adalah media atau jembatan yang kita gunakan untuk berinteraksi secara relasional dengan Allah. Jadi, sangat penting bagi kita untuk benar-benar memahami cara berkomunikasi yang efektif kepadanya, sambil juga menerima pesan darinya. Metode yang digunakan untuk mencapai hal ini adalah dengan kehadiran Allah yang nyata dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Ada hubungan erat antara Roh Kudus dan doa. Kita akan membahas banyak hal tentang itu dalam video-video ini. Apakah Anda tahu bahwa doa merupakan bagian utama dari pelayanan Yesus? Dalam Perjanjian Baru, kata yang berarti berdoa atau meminta atau memohon muncul tidak kurang dari 100 kali. Jadi hal ini sangat penting. Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa dengan benar lewat 2 perumpamaan, memberikan panduan berdoa dengan tulus dan iman. Itulah perumpamaan tentang hakim yang tidak adil dan perumpamaan tentang Farisi serta pemungut cukai yang tidak menelok Kristus. Namun Yesus juga sangat berkeinginan untuk mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa yang benar dan tulus. Ajaran ini dimulai di kitab Matius pasal 6. Tetapi tahukah Anda, mungkin ada peristiwa lain yang tercatat di Lukas pasal 11, di mana para murid mencari Yesus dan merasa bahwa sangat penting bagi Yesus untuk mengajari mereka cara berdoa dengan benar. Dalam Injil, Yesus mengirit sang Jerman contoh ini. Yesus kata step. Dari sisi Anda meminta roti, apakah ini beri batu? Jika mereka minta ikan, beri ular. Atau menurut Lukas, beri kalajengking. Yesus berkata, jika kamu yang gehat, yang bertadi work, api hagi Bapa di surga memblos spek sport yang memimpin. Akankah Bapa Surgawi memberikan pemberian yang baik kepada Anda? Dan bukankah menarik dalam catatan Lukas tentang ajaran yang sama? Ia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi doa adalah berkomunikasi secara real dengan Tuhan. Dan doa seperti komunikasi adalah skills 2 arah. Kita perlu tahu berkomunikasi dengan beberapa lemima. Itu penting. Kebanyakan orang Kristen tidak kesulitan meminta sesuatu kepada Allah. Saya sering berbicara tentang doa. Siapapun bisa meminta apa saja kepada Tuhan. Masalahnya adalah ketika mereka tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, jawaban atas doa mereka atau mendengar apapun dari Tuhan. Salah satu hal yang kami bantu dalam seri video ini adalah mengajar jemaat dan membentuk pelayanan doa yang menyelesaikan masalah, agar orang-orang mendengar dari Tuhan tentang apa yang harus dilakukan sebagai gereja
dalam komunitas. Era yang saya sering get. Duet is matter das presurt. Hal ini menunjukkan tingkat kedewasaan rohani kita dalam hubungan kita dengan Allah. Tahukah Anda? Salah step vervangers. Serveri Jerig Bower saat seseorang skin viewer. Bersama saya di para penjaga Kristus, atau meminta bantuan kami tentang pelayanan, adalah tentang kehidupan doa mereka. Saya tidak akan langsung menyerbu dan bertanya, ceritakan tentang kehidupan doa Anda. Saya akan membiarkannya muncul dalam percakapan biasa. Katakan saja, hey, ceritakan tentang kehidupan doa Anda. Saya bisa tahu dari waktu yang mereka habiskan untuk berdoa. Oke, dan isi dari kehidupan doa mereka, tingkat kedua di kerajaan Allah, serta interaksi mereka. Karena, sendorsangin orang-orang yang terlibat dalam perjanjian Mesir, remucau berdobam. Saya tidak ingin melakukan pembebasan di mana kita mungkin ditempatkan dalam situasi yang membuat kita harus mengusir setan dari seseorang dalam nama Yesus dengan orang yang tidak tahu cara berdoa. Itu adalah ide yang sangat buruk. Salah satu alasan utama mengapa Sentinel for Christ berhasil dan apa yang dilakukannya saat ini adalah karena Tuhan telah memberkati saya dengan orang tangguh bagaimana berdoa dan mereka berdoa liputan untuk saya. Dan mereka sering berdoa. Jadi hal mengenai doa ini yang saya ingat. Tidak meri step away certain rage of falling. Wajat with the horror for krinyu jenin tarith. Banyak hal tentang interaksi kita dengan Tuhan dan apa yang Dia ingin kita lakukan dalam hidup kita dan melalui hidup kita terhadap segala sesuatu di sekitar kita akan mulai terbentuk dan masuk akal. Jadi mari kita melanjutkan desain konseptis refer beberapa aspek praktis dalam grup IPJNU. Ini bagian favorit saya karena Anda akan mendapatkan semua informasi praktis yang Anda butuhkan. Pertanyaan Anda akan terjawab sehingga Anda dapat membentuk kelompok IPJ sendiri. Jika sudah punya grup, Anda akan mendapatkan ide baru untuk diterapkan. Atau Anda bisa mendapatkan ide untuk memperkenalkan wine baru ke dalam kulit wine lama. Saling Hayes Momertui. Sekarang ingin orang bersemangat to greater. Dan tentang doa dan tentang melihat hasil dari doa di gereja kita. Maka kita sebagai pemimpin, baik pria maupun wanita, kita harus menjadi orang yang berdoa. Dan apakah kita menjalankan pelayanan anak-anak atau program pemulihan kecanduan yang disponsori oleh gereja? Jika itu riset sesuatu terjadi dalam program tersebut, kita harus framing bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pelayanan perlu didukung oleh doa. Dan setiap pelayanan yang tidak memahami hal itu berisiko menjadi terpisah dari apa yang Tuhan ingin lakukan dalam pelayanan, dan kami tidak ingin mengalami itu. Tualidri, dalam inslugis pasal arm or bedaras des inumator struth. Setiap murid tidak lebih tinggi dari gurunya, dan setiap murid yang cipapi sepenuhnya kirani seperti gurunya. Apa yang dia maksudkan dengan itu? Di dalam pernyataan tersebut, Yesus mengungkapkan suatu prinsip kebenaran rohani yang sangat penting. Ini adalah inti dari semua pelayanan yang dalam gereja. Dan prinsip inilah yang akan melahirkan tipe murid yang dihasilkan oleh seorang guru. Murid-murid Anda tidak akan menjadi orang-orang yang mencintai doa jika Anda sendiri tidak menyukainya. Murid-murid Anda mungkin tidak akan menjadi orang yang berdoa jika Anda sendiri bukan orang yang berdoa. Anda tahu, sebagai seorang pemimpin, saya tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak saya miliki dalam hidup saya. Dan jika saya berpikir saya bisa, maka saya mungkin sedang menipu diri sendiri. Atau jelas, saya beroperasi dari posisi di mana Roh Kudus tidak berfungsi. Keaslian sebagai pemimpin sangat penting. Tahukah Anda, ada survei di AS hampir 900 pendeta ditanya. Berapa banyak waktu yang maksudnya untuk berdoa setiap hari? Mereka menjawab, Oscar youth teachings me for 29 menit. Sekarang isi kebesinnya. Apakah 29 menit, sekitar 2% dari 1440 menit sehari, cukup untuk mendengarkan Bapa? Yudas merit slug ni break within use the current birth to light ringen. Mendengarkan hari dia yang berdoa by gereja kita, dan siapa yang dia kindord. Saya yakin, anda menegroi stungling. Ban, begitu.
Dalam video-video berikutnya, kita akan membahas seperti apa pelayanan doa, tidak hanya bentuknya, tetapi juga formatnya. Berapa kali Anda ingin bertemu dalam seminggu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan-pertemuan tersebut? Seperti apa seharusnya kepemimpinan dalam pelayanan doa itu? Dan kami akan menawarkan kepada Anda praktik-praktik terbaik dari para penjaga bagi Kristus yang telah kami temukan berhasil dalam hampir semua budaya atau situasi apapun. Nen, you menentuk format doa dalam lingkungan. Kami ingin pelayan doa yang da of ingreges, jemaatan dan daktas atau the new death, sharing. Sekarang saya akan berbagi lebih banyak tentang kehidupan doa saya setelah membahas penyampaian sesuatu yang tidak saya bawa. Jadi saya rasa penting untuk sedikit transparan tentang kehidupan doa saya. Saya ingin Anda tahu bahwa ini bukan hasil semalam. Saya telah menghabiskan 35 tahun sebagai penginjil yang berjuang dalam doa. Setelah perjumpaan dengan Roh Kudus, saya baru memahami keindahan dan karunia doa serta persekutuan dengan Allah Bapa. Ini mengubah segalanya dalam pelayanan saya. Saya akan berbicara dan berbagi lebih lanjut tentang ini seiring video ini berjalan. Nala Perstrang, saya menggabungkan doa dengan membaca firman Tuhan. Saat membaca dan mendengarkan Bapa, saya mulai berdoa. Saya berdoa untuk orang-orang, situasi, dan permintaan doa yang dibawa orang kepada saya. Waktu doa ini biasanya 90 menit hingga 2,5 jam sehari, kadang lebih dari 3 atau 4 jam sehari. Saya menemukan puasa penting dalam doa, karena dapat menekan keingin daging. Kita akan bahas puasa di segmen berikutnya. Saya Sepwam Richard Breen. Inilah sebabnya mengapa persepuluhan itu sangat penting. Orang yang tidak dapat memberikan persepuluhan kepada gereja Tuhan pada akhirnya tidak bisa sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jika kita mendengar dan ingin taat kepada Allah tetapi tidak bisa percaya sepenuhnya, kita akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Ini adalah hal yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, kencangkan sabuk penglihatan Anda, bersiaplah dengan break, dan mari kita. Kita harus dapat origin dan seminar terutama dalam kelompok Oktober. Sekarang kita akan membahas orang-orang yang ingin Anda libatkan dalam pelayanan doa syafaat. Ini penting karena jika kita mengembangkan kelompok doa syafaat sebagai fondasi bagi semua kelompok doa lainnya di gereja kita, maka kelompok doa tersebut harus dipimpin oleh kepemimpinan yang berpengalaman. Dalam 1 Timotius pasal 5, Paulus merhau Timotius, janganlah numpang sentel yang kaustik strengthful. Alfred Gitals tuet Harold Herbert. Memberikan kepada seseorang dengan menumpangkan tangan adalah sebuah pengakuan atau peneguhan akan posisi tanggung jawab atau karunia di dalam gereja mula-mula. Dan yang Paulus katakan adalah jangan terlalu cepat memberikan tanggung jawab atau membuat asumsi tentang kepemimpinan. Jadi hal ini tidak boleh dilakukan kepada orang yang baru bertobat. Sekarang, siapapun dapat berdoa, dan siapapun yang ingin berdoa harus diizinkan untuk berdoa dalam pelayanan gereja Anda. Namun, Anda mungkin buat program Puridan, di mana murid-murid veteran di garis depan atau posisi kepemimpinan dalam pelayanan Anda mengajarkan cara mendengarkan lebih baik dan berdoa lebih mendalam. Mari kita bahas cara menemukan orang-orang yang tepat. Pertama, Anda perlu berdoa. Mintalah Roh Kudus membawa orang-orang ini kepada Anda, karena mungkin Roh Kudus telah mengarahkan mereka untuk lebih banyak berdoa atau mendalami pelayanan doa. Anda mungkin terkejut seberapa sering saya menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan berguna untuk ditanyakan kepada seseorang yang Roh Kudus taruh di hati Anda untuk dipertimbangkan dalam pelayanan doa Anda. Pertanyaannya adalah, apa yang Roh Kudus ajarkan kepada Anda baru-baru ini tentang pertumbuhan spiritual atau kontribusi lebih lanjut ke gereja dan komunitas? Dan Anda akan menemukan lebih sering daripada tidak, jika itu adalah orang yang ditakdirkan untuk berada dalam pelayanan doa Anda, sesuatu tentang Roh Kudus dan mendengar Roh Kudus akan menjadi respons. Anggaplah mereka adalah tipe orang seperti ini. Orang-orang yang ingin Anda undang di tingkat inti dari kelompok doa syafaat Anda. Sekarang, lebih penting untuk memiliki sekelompok orang yang sehati dari target sekelompok orang yang tercerai terpilih. Saya lebih suka memiliki kelompok doa inti
di gereja yang terdiri dari 3 orang yang benar-benar tahu bagaimana cara mendengarkan Roh Kudus dengan baik, daripada sekelompok orang yang hanya sekadar berdoa dan menembakkan anak panah doa ke atmosfer tanpa adanya koordinasi atau rasa persatuan yang jelas. Apa yang saya maksudkan dengan hal tersebut? Your tough faith, tetapi ada tekstur dibimbing oleh Roh Kudus, dan doa yang didorong atau dirangsang oleh Roh Kudus. Anda tidak ingin orang-orang dalam kelompok doa Anda yang tidak mencari bimbingan Roh Kudus, atau lebih buruk, yakin mendengarnya padahal tidak. It's all things ekits libertist knowledge from spiran and bhakti memerju benyu kiri breaks war. Jadi seperti radiatori theriner member impact 4. Pastikan Anda sebagai gembala dan pemimpin menetapkan tujuan yang jelas dan tegas, yaitu Anda ingin orang-orang yang mendengarkan Roh Kudus tentang arah gereja dan pelayanan Anda. Dengan begitu, Anda menciptakan batasan di sekitar pelayanan doa Anda, sehingga Anda tidak akan memiliki kelompok yang berniat baik tapi tidak terarah yang datang ke dalamnya. Namun mengubah doa dari hal-hal kedagingan ke pelayanan Anda itu sulit diperbaiki setelah terjadi. Misalkan Anda sudah punya pelayanan doa dan semua tujuan ini. Kedengarannya, wow, luar biasa sekali. Tetapi bagaimana memulainya ketika sudah ada kelompok dalam pelayanan doa Anda? Sebagai pemimpin, perkenalkan tujuan ini dengan lembut sebagai target, dan kemudian orang-orang Anda akan tertarik ke arah tujuan tersebut dengan semangat kerjasama yang lebih besar. Dan Anda tentu ingin berdoa. Berdoalah sebagai bagian dari pelayanan doa yang sudah ada, sehingga Roh Kudus dapat membantu Anda untuk berada di bawah naungan apa yang Roh Kudus ingin katakan, ajarkan, serta sampaikan kepada pelayanan doa Anda. Sekarang mari kita bahas sedikit secara khusus tentang para pemimpin. Apa yang seharusnya sudah mereka lakukan? Atau jika Anda belum memilihnya, apa yang seharusnya sudah mereka miliki dalam kehidupan doa mereka? Sekarang kita akan membahas kualitas orang yang Anda inginkan untuk memimpin pelayanan doa syafaat. Ini penting karena kita butuh pemimpin yang dewasa. Mengapa penting? Alkitab menyatakan bahwa kepemimpinan tidak boleh diberikan kepada orang yang baru bertobat. Ini prinsip penting untuk menjaga integritas dan efektivitas pelayanan. Itu sebenarnya adalah ide yang buruk sekali. Hal tersebut hanya akan membuat orang tersebut mengalami kegagalan. Namun, yang kedua, Alkitab juga mengajarkan kepada kita, dan kita telah membicarakan hal ini sebelumnya, bahwa seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya. Jadi, jika Anda ingin orang-orang yang datang ke dalam pelayanan doa Anda dapat naik ke tingkat kedewasaan dalam penerapan doa mereka, maka orang-orang yang memimpin mereka haruslah murid-murid yang sudah dewasa dalam hal pelayanan doa. Nah, dengan demikian, saya juga ingin menyampaikan hal ini. Allah menggunakan pria dan wanita yang tidak sempurna untuk memperluas kerajaan Allah. Jadi, jika Anda mencari orang-orang yang sempurna dan memiliki semua prinsip-prinsip ini, Anda tidak akan menemukannya. Cari orang yang sudah memahami dasar ini. Penting menemukan individu yang paham dan terbuka untuk mendalami pentingnya hal ini bagi murid. Ini langkah penting. Jika sudah, Anda bisa melangkah dengan yakin. Lebih baik menunggu orang yang tepat untuk memimpin pelayanan doa Anda daripada menempatkan orang yang belum paham prinsip ini. Bersabarlah dan tunggu orang yang tepat agar kepemimpinan doa lebih efektif dan bermakna. Jadi dengan itu, kita akan mengambil prinsip-prinsip tersebut dari Matius pasal 6 yang sudah Anda kenal, yaitu tepat di tengah-tengah khotbah di bukit, ayat 5, 6, dan 7 dari Matius, salah satu bagian favorit saya dari kitab suci. Sekarang, penting untuk diingat saat kita membicarakan hal ini, khotbah di bukit ditulis dan diucapkan kepada para murid. Mungkin saja ada pendengar yang lebih banyak, tapi Matius pasal 5 dengan jelas mengatakan bahwa Yesus berbicara kepada para murid. Jadi apa yang bertentang dengan mereka? Di pasal itu, Yesus terjur torg spoik thordska onworth muisni. Jika pas for team, Yitner Burgess tentang karakteristik serta disiplin rohani yang perlu dimiliki oleh para murid Yesus. Pasal 6 ayat 2. Prinsip yang pertama dan ini sangat penting diingat adalah ini. Pemberian itulah yang kita kenal sebagai taf persepuluhan.
Anda tentu saja menginginkan kepemimpinan dalam setiap pelayanan di gereja Anda, terutama dalam pelayanan doa. Anda adalah individu yang memberikan kembali kepada kerajaan Allah. Sekarang, saya memahami bahwa ada saat-saat ketika kita mungkin mengalami kekurangan dan tidak memiliki cukup uang, sehingga kita tidak dapat memberi kecuali dengan pemberitahuan yang sangat terbatas. Yesus memberikan contoh tentang bagaimana seseorang yang percaya kepadanya, di pelataran bait Allah. Janda itu hanya memberikan 2 sen dari apa yang dimilikinya. Namun tindakan tersebut percayaannya yang mendalam dan pengorbanannya yang tulus. Orang yang tak bisa memberi kembali kepada kerajaan Allah tak bisa mempercayainya. Mereka mungkin tak mendengar suara Tuhan karena terganggu dan hidup dalam ketakutan. Prinsip kedua, ada di ayat 5. Orang seorang dan menjuta prioritas hidup. Jika Anda ingin seorang memimpin pelayanan doa Anda, jangan berharap mereka belajar berdoa. Jika belum ada yang berdoa untuk pelayanan doa saat ini, Anda mungkin harus memimpinnya dulu dan mengajarkan pentingnya memprioritaskan doa. Tetapi para pemimpin Anda haruslah orang-orang yang memahami kebutuhan akan doa. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Mengapa hal ini sangat penting untuk membangun sebuah pelayanan doa yang menjadi semakin dewasa dan mengangkat gereja Anda, mengangkat komunitas Anda, dan benar-benar berdampak pada bangsa Anda. Prinsip yang ketiga yaitu Matius 6:16. Itulah prinsip dari puasa, ya tidak makan. Saya tahu ada banyak pembicaraan mengenai puasa, tetapi puasa dari pergi ke bioskop, tidak, bukan itu yang Yesus maksudkan. Puasa dari media sosial, tidak. Itu juga bukan yang ada dalam pikiran Yesus. Yang Yesus maksudkan adalah berpuasa dari makanan. Mengapa demikian? Karena puasa dari apapun di dalam kerajaan Allah membungkam keinginan daging kita untuk mengambil alih kendali hidup kita. Kita akan membahas lebih lanjut tentang puasa di segmen berikutnya. Namun secara singkat, puasa membungkam 4 area utama yang sering mengganggu orang Kristen. Seksualitas manusia, konsumsi kering, penghindaran rasa sakit, atau penggunaan kenyamanan yang berlebihan untuk menghindari rasa sakit, dan kemudian kebutuhan untuk tidur serta membatasi. Puasa membungkam semua itu, karena dengan membungkam kedagingan itulah kita sampai pada posisi di mana kita dapat menenangkan roh kita dan mendengar dari Allah. Jadi ketiga prinsip tersebut, sekali lagi Anda akan mencari orang-orang yang tahu bagaimana cara memberi. Karena orang-orang yang tahu bagaimana memberi, tahu bagaimana cara percaya, orang-orang yang tahu pentingnya doa dan mereka sudah berdoa. Dan yang terakhir, orang-orang yang terbuka atau yang sudah mempraktikkan disiplin spiritual. Jika Anda memilih orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas ini yang sudah ada dalam hidup mereka, Anda akan mempersingkat waktu Anda untuk membentuk sebuah kelompok doa yang efektif, yang kemudian mulai melayani, dan memuridkan semua pelayanan doa lainnya di gereja Anda dengan cepat dan efektif. Sekarang saya akan membagikan salah satu video yang paling sering dirujuk dalam seri ini. Dalam segmen ini, kita membahas bagaimana sebuah kelompok doa berdoa. Selamat kepada Anda yang telah menyelesaikan 2 video pertama dalam seri kelompok doa renang, karena Anda kini memiliki semua yang dibutuhkan untuk membentuk dan menjalankan kelompok doa syafaat. Tetapi Anda mungkin bertanya, apakah berenang lebih dari sekadar membentuk kelompok syafaat? Ya, karena swim adalah singkatan dari syafaat peperangan virtually. Dan apa yang kami temukan di Sentinel for Christ adalah jika sebuah gereja menjadikan doa sebagai prioritas dan membentuk pelayanan kelompok doa syafaat dan berfungsi dengan baik serta mendengar dari Roh Kudus, setiap pelayanan lain di dalam gereja tersebut akan terangkat, pelayanan kelepasan, pelayanan kesembuhan, pelayanan gereja anak-anak semuanya. Jika pelayanan-pelayanan tersebut menerapkan konsep berenang, Anda akan melihat semuanya terangkat. Sekarang yang bisa akan kelompok doa yang sungguh. Pertanyaan pertama adalah, seberapa sering kita berkumpul? Kami mempersarankan setidaknya minggu sekali. Inilah alasannya. Swim bergantung pada orang-orang yang berhubungan untuk berdoa bersama dengan Roh Kudus. Jika kelompok doa Anda akan berdoa,
Mereka perlu saling mengenal satu sama lain sebagai manusia dan mengasihi satu sama lain di dalam kasih Kristus agar dapat berdoa dengan efektif. Dan Anda tidak dapat melakukan hal itu jika Anda bertemu kurang dari sekali seminggu. Sekarang, saya berdoa dan berbicara dengan banyak orang selama seminggu dan di berbagai negara. Dan jika saya tidak meluangkan waktu untuk berinvestasi pada manusia yang ada di balik hubungan itu, mengenal dia, mengasihi mereka di dalam nama Yesus. Kontak Wedges U-Form. Hal yang sama berlaku untuk pelayanan doa Anda. Anda butuh orang-orang saling mengenal, dan itu butuh pertemuan seminggu sekali. Pelayanan doa Anda atau pemimpin doa mungkin bertemu lebih sering. Kami melakukannya. Di tempat penjaga bagi Kristus, kami sering berkumpul mendoakan pelayanan atau pemimpin doa yang butuh dukungan. Kadang kami berkumpul untuk memberkati mereka dan mencari tahu apa yang Roh Kudus katakan. Kami sarankan mengalokasikan waktu 90 menit. Waktu ini diperlukan agar acara doa berfungsi dan efektif, serta memberikan dampak yang diharapkan. 30 atau 40 menit pertama di salah satu kelompok doa akan dihabiskan untuk menyembah Tuhan, mendatangkan Yesus, mendatangkan Roh Kudus, dan mengakui betapa baiknya Tuhan. Bagian depan dari semua kelompok doa kita adalah waktu penyembahan. Dan dengan melakukan hal itu, kita meredam semua kebisingan yang mengganggu dari luar, yang membuatnya lebih mudah bagi kita sebagai kelompok untuk mendengarkan Roh Kudus. Ketika kami sedang beribadah, kami seringkali memutar musik yang menenangkan atau musik dari sound system. Ada kalanya kami mengundang seseorang untuk tampil sebagai musisi tamu. Selama waktu tersebut, Anda mungkin memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan budaya kelompok doa Anda. Dan kami sangat menyambut baik ide tersebut dengan tangan terbuka. Jadi, apa yang sebenarnya kita doakan? Apakah ada hal-hal yang lebih spesifik yang perlu kita doakan? Karena pelayanan renang ini adalah bagian dari gereja, kami berdoa untuk semua pemimpin gereja yang terlibat. Kami memohon agar Tuhan senantiasa memberkati, membimbing, dan menjaga mereka dalam setiap langkah yang mereka ambil. Kami juga mendoakan orang-orang yang datang kepada kami, yang seringkali sangat memerlukan pembebasan dan berada dalam situasi medis yang sangat kritis. Mungkin meminta kita untuk mendoakannya. Kita akan membahasnya dalam doa. Tujuan utamanya adalah untuk membiarkan Roh Kudus memimpin, karena jika kita mencari Roh Kudus, Dia akan menumbuhkan suasana tentang apa yang perlu didoakan dan bagaimana hal itu terjadi. Dan saya dapat membagikan setiap pertemuan doa kami. Sungguh luar biasa. Roh Kudus hadir di tengah kita. Saat beribadah, kami benar-benar merasakan kehadirannya. Kami mendengarnya dengan cara berbeda dan memberkati gereja dengan luar biasa. Kami ingin menciptakan lingkungan pelayanan yang menunjukkan bahwa dari doa hingga pulang, kami bergantung pada Allah Bapa Yesus. Kehadiran Roh Kudus penting untuk pelayanan dan memajukan kerajaan Allah di dunia. Karena hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah membiasakan diri dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan gereja, yaitu melakukan hal-hal yang kelihatannya baik, namun sebenarnya berasal dari daging dan bukan dari roh, tidak lebih dari itu. Waktu dan musim yang sedang berlangsung di planet ini membutuhkan orang-orang yang mendengar dari roh, yang taat kepada roh, dan mengalir dengan karunia-karunia, hikmat, dan nasihat dari roh. Kami sangat senang Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan untuk memulai pelayanan Anda, dan kami akan mendengar kabar dari Anda tentang hal-hal luar biasa yang Tuhan lakukan di gereja Anda, komunitas Anda, dan bangsa Anda. Tetapi SWM memiliki arti lebih dari sekedar mendirikan pelayanan doa syafaat. Dan akan ada lebih banyak segmen pelatihan yang membahas tentang 4 prinsip utama dari suasana pelayanan yang efektif di gereja Anda, yaitu keteraturan hubungan, pelatihan, dan pemberitaan. Saat ini, Anda telah menyelesaikan 2 seri video pertama konsep kelompok doa pelayanan renang. Kami memberkati Anda dalam nama Yesus dan menantikan kabar selanjutnya. Jika ada pertanyaan, hubungi kami di Facebook, email yang kami kirim, atau kepemimpinan gereja. Kami senang menjawab pertanyaan atau memberikan sumber daya untuk membantu memulai dan menjalankan pelayanan lebih cepat, lebih efektif,
Dalam nama Yesus, mari kita non forsun wartip dan bersatu.